waktu zuhur tadi. Lebih dari 15 menit. Makanya patokannya biar gampang 15 menit. Karena 15 menit itu waktu cukup perempuan beres cuci tangan, masuk kamar mandi, ngecek dia wudhu, ambil mukena, sholat, cukup 15 menit. Kasih tahu kita. Udah datang belum headnya? Belum sih bang, biasanya sih besok tuh biasanya datang. Nah, ini besok subuh dicek. Kalau udah azan kan susah. Kasih tahu. Kalau dicek sebelum subuh aman bang. Azan subuh ya kan masih aman dia. Tiba-tiba 5:30 dia belum sholat subuh keluar head. Nanti dia suci subuh yang dia tinggal harus dikodok. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, tadi yang masalah puasa, jangan sampai tidak dibayar dosa kita. Kalau seandainya ada orang puasa Ramadan utang belum dibayar, udah keburu datang Ramadan yang akan datang. Anggap bini kita headnya 7 hari, baru dibayar 5 kali, kurang berapa? 2. Giliran belum bayar 2 hari, udah keburu datang Ramadan. Maka hutang 2 ini masih dianggap hutang di hadapan Allah. Maka besok ketika sudah selesai lebaran, dari mulai 1 Syawal, dia wajib membayar hutang yang 2 hari ini disertai dengan 1 hari wajib 1 mud beras. 1 mud beras. 1 mud beras. Anggap 1 kilo. Senin dia wajib bayar puasa, wajib sedekah 1 kilo. Ini Selasa bayar lagi puasa 1 hari dengan 1 kilo beras. Biar gampang, mud 1 kilo. Kalau sampai lewat lagi tahun berikutnya, puasanya 1 hari dengan setiap tahun 2 mud. Kalau dia tahun pertama 1 kilo, tahun kedua 2 kilo. Puasa 1 hari dengan 2 kilo. Nah, gimana kalau yang nggak puasa dari 25 sampai umur sekarang 63, utangnya 30 hari Ramadan, kagak dibayar 30 tahun. Sedangkan 1 hari ninggalin sama aja dengan setiap tahun berapa banyak. Makanya suruh bayar. Banyak. Sekarang yang nggak puasa dulu tuh, mohon maaf tuh ya, misal lagi narik komedi ya kan, yang dikit waktu batal tuh bayar. Yang 2 tahun lalu tuh, yang masih ngerokok kopi stick tuh, nah, itu kan pagi-pagi kan nggak sengaja tuh kita ngopi tuh yang di pojok pesceng tuh, belakang putaran bawah tuh, yang 8 ya kan, yang dibilang bercandanya sahur gitu, nah itu batal. Dan 2000, terus lihatnya 2022, 2023, 2024, 2025, maka 1 kali puasa dengan 3 kilo beras setiap hari. Itu Bang Yudi bukan sih? Dia kan harus kuliah subuh kayaknya. Waktu itu BIN, bukan PCN. BIN bukan? Mio saya standar tadi. Jadi kalau Patri kan PK saya awalnya ya. Jadi jangan sampai bini kita lupa tanyain, Nek, Ramadan puasa berapa hari batal? 7 hari. Bayar. Yuk biar gampang sekalian dapat pahala Syawal. Kalau mudik capek, enak, ya udah. Nanti bayarnya Senin Kamis saja kalau udah biasa. Temenin kita suaminya, yuk puasa Senin Kamis. Sahur bareng, kerja baru kita makan di kantor. Cuma sahur. Iya, saya ngajar ente kan namanya sama kalau proses sunnah berat banget. Sampai kelajuan, Ramadannya biasa. Ramadan jemur begini, nggak pinjam. Sampai kelajuan bahasa sunnah ente.
nanti makan jam 4 sore tuh bersihin pulang buka pakai apa nih Neng? Gitu. Ini kan soalnya nggak sampai luar nih, ini rahasia kita aja PRT nih. Yang penting kita nyuruh dia bayar. Kalau kita temenin, dia semangat puasa. Cuma abang doang yang lebih saya puasa. Iya siapa lagi nih? Kalau timah prek. Gak apa-apa. Itu saya amali. Itu saya sahur bangun. Makan apa? Makan. Kamu puasa? Ya, itu sekarang niatin nanti aja. Ya nanti ya. Saya ngajar kan di PLN itu udah habis ngajar. 9:30 saya nggak minum, saya tahan. Selesai berangkat dulu ya, berangkat naik motor, taruh di botol satu. Ini nggak ada kan ya? Tolong ya, dihapus nih. Ini pulang perkara gitu, oh begitu. Udah bercanda. Ampun. Ya, ini mau jatuh ini penting gini. Gimana caranya anak kita, istri kita, keluarga kita bayar? Kalau kita nggak menyampaikan dosa kita, kasihan dia, ya Allah. Teman, apalagi yang 15 hari, berat 15 hari sendirian. Bayar lo enak jadi laki. Wah, apa ya? Teman ini kayak gitu caranya. Paham ya? Ini ilmu saya adjust hukuman. Kalau bisa nanti puasa juga, kalau bisa. Mesti kalau nggak tahu sih. Pengiranya terus bangku berat ya. Nah ini bisa dipahami. Nah, sekarang misalnya gini, apakah orang yang meninggalkan puasa wajib dibayarkan fidyah? Wajib dibayarkan fidyah. Pada dengar fidyah nggak? Fidyah ini bayar fidyah nih, bapak saya mati. Begini, fidyah itu berlaku buat orang yang meninggalkan puasa. Bagi siapa? Bagi seseorang yang meninggalkan puasa dengan sebab sakit, dengan sebab apakah itu, diberikan waktu luang untuk bisa membayar, tapi dia tidak bayar, keburu mati, maka dia wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Musafir nih, ngapain musafir? Nonton Indonesia lawan apa gitu, pergi ke luar negeri kan, gak puasa. Ramadan dia nonton kagak puasa 2 hari. Habis lebaran masih hidup ya. Hari kubur masih hidup terus sampai sebulan, sampai 2 hari masih ada ya. Belum dibayar pas meninggal. Yang tahu dia belum bayar wajib bayar fidyah. Kenapa? Dia dikasih waktu untuk membayar tapi nggak dibayar. Tetapi kalau orang karena uzur sakit, memang sakit 30 hari, nggak diberikan kesempatan untuk sehat, lalu meninggal, ya nggak wajib bayar fidyah. Kaki koma ini itu saya kalkulator ini sakit, aduh 30 hari. Ini Syawal pertama masih, Syawal kedua, Syawal ke-7, Lebaran ke-4 meninggal nih. Kesempatan sehat ya, nggak usah dikasih fidyah. Dia memang nggak kuat untuk berpuasa. Tapi kalau yang sakit, nanti nggak puasa, Bang Yudi seminggu, ada dirawat, tipes, bayangin ngojek 36 jam, 36 jam ya kali, ya ambil lupa. Kamu pondok ada apa pondok apa? Pondok apa nih? Iya, tipes dia sakit di mana? Ya kan? Kagak puasa. Itu waktu ngobrol sama saya tuh, itu hari Syawal ke-20 belum dia bayar tuh. Ini utang di mata. Ya udah bayar Bang. Ya insya Allah saya bayar. Malam meninggal dia. Maka bininya wajib bayar fidyah.
ahli warisnya wajib bayar fidyah. Yamin kasih tahu, bapak kasih tahu, pemimpin kasih tahu, yang tak puas. Paham? Nah, ini masih ada waktu, kita masuk ke bab sholat ya. Kitab sholat ini kitab menjelaskan tentang sholat. Faradallahu ala hadhihi ummati, dan Allah mewajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad fi kulli yaumin wa lailatin, pada sehari semalam, khamsa shalawatin, maka cuma sholat 5 waktu aja. Wa hiya az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u was subuh. Dan yang disebut dengan sholat 5 waktu itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Wala tajibu ila alal muslimin, dan gak wajib melakukan sholat kecuali syaratnya dia orang Islam. Al-baligh, yang sudah balik, al-aqil, yang punya akal, at-tahiri minal haidi wal nifas, dan dia suci daripada haid dan nifas, ba'da dukhuli waqtiha, sesudah masuknya waktu. Apa itu sholat? Sholat kalau dalam segi bahasa itu artinya doa. Sholat dalam segi bahasa itu artinya doa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa sholli 'alaihim. Ambil tuh orang-orang kaya, ambil zakat-zakat dari mereka untuk menyucikan harta mereka. Ketika mereka sudah membayar zakat, doakan mereka, bukan sholat. Maknanya sholli, doakan mereka. Ini kalau bicara tentang secara bahasa. Kalau dalam istilah agama, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim bisyara itu maksusah, yaitu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus. Ada syaratnya. Ini yang mau kita bahas. Ada syaratnya. Dalam sholat berkata, iya, ada perkataan khusus yang harus diucapkan, namanya rukun qaul. Makanya mulai malam ini kita bahas sholat. Banyak nih, jangan sampai kita apa. Ini baru mulai nih. Pondasinya nih paling ibadah paling besar itu ibadah sholat. Karena Allah langsung manggil langsung Nabi Muhammad untuk berjumpa dan dikasih perintah sholat. Gak sembarangan. Ibadah paling utama sholat. Sekali saja orang meninggalkan sholat, di dalam kubur itu ada ular besar, syuja'ul aqrab namanya. Palanya botak, gede, panjang. Kalau orang ninggalin sholat sehari, 100 saja dia tinggalin, cuma 1 dia ninggalin sholat. Maka dari zuhur sampai asar dipatokin jasad sama Tuhan. Gimana ninggalin sholatnya? Banyak, habis tuh badan kita. Ibadah yang paling itu sholat. Karena dalam sholat itulah ciri khas seorang muslim sejati. Dari rukun Islam semuanya ada dalam sholat. Maka kalau orang yang sholat, Islamnya nggak sempurna. Rukun Islam itu ada syahadat dalam sholat, baca syahadat dalam tahiyat. Yang kedua, dalam sholat itu ada zakat. Zakat itu 2 syarat zakat. Kalau sudah nyampe haulnya, waktunya setahun, dan sudah nyampe nisabnya. Anggap emas itu 85 gram, 85 juta. Kalau udah masuk tahun, udah masuk waktu, ada nisab wajib zakat. Dalam sholat juga ada waktunya. Ada waktu. Dalam puasa ada juga dalam sholat. Orang puasa kagak boleh makan, kagak boleh minum. Dalam sholat kagak boleh makan, kagak boleh. Dalam sholat ada haji. Haji pergi ke Baitullah, sholat menghadap. Itu semuanya. Itu maknanya Islam.
isya, subuh, lohor, maghrib, asar. Kalau enggak sholat isya namanya selam, bukan selam ya. Nggak sholat subuh, itu Islam. Nah, cuma dalam Islam itu sholat itu cuma dua, sholat wajib, sholat sunnah. Yang sunnahnya ini banyak, jawab 20. Cuma yang wajib cuma 5 waktu. Tuhan minta cuma 5 waktu. Apa itu 5 waktu? Yaitu sholat zuhur, maghrib, isya, subuh. Nah sekarang kenapa Tuan Mu'allim menyebutnya zuhur dulu? Karena waktu Nabi Isra Mi'raj ke atas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dapat perintah sholat. Saya nggak cerita yang 50, udah paham kan ya? Dapat perintah sholat dikurangi 5 waktu. Selesai Nabi nyampe itu subuh. Tetapi Nabi belum paham bagaimana caranya sholat. Tapi Nabi waktu lagi jalan-jalan sama malaikat Jibril, Nabi lihat ada malaikat berdiri. Ditanya, itu siapa? Itu malaikat. Ngapain? Lagi beribadah. Beribadahnya ngapain? Ya itu berdiri aja. Oh, yang itu malaikat lagi ngapain? Lagi beribadah. Ibadahnya apa? Ibadahnya rukuk doang. Ada malaikat ibadahnya sujud doang. Nih yang malaikat ibadah lagi sujud, nggak sengaja Nabi salam. Itu malaikat juga. Oh malaikat juga. Assalamualaikum. Maka wajib dijawab. Wajib. Maka malaikat ngangkat kepala untuk pertama kalinya. Jawab salam. Habis itu sujud lah. Makanya dalam sholat sujudnya berapa kali? Ustaz ngarangnya baca di Sulamul Munajat, kitabnya ada. Jadi akhirnya inilah bentuk ibadahnya malaikat, penghormatan malaikat itu begini. Nabi pengen, ya Allah, mudah-mudahan bentuk ibadahnya malaikat dijadikan bentuk ibadah saya sama umat saya. Dan itu diijabah oleh Allah. Karena sholat ini bentuk penghormatan. Ada nggak orang menghormati dengan cara berdiri? Mohon segenap hadirin untuk berdiri karena sesaat lagi ketua RT kita Bapak Edi akan segera datang. Bagi para hadirin dimohon untuk berdiri. Penghormatan enggak? Antum pernah lihat ada orang hormati? Sehat, alhamdulillah sehat. Duduk pernah lihat? Itu bentuk loh. Ada nggak penghormatan dengan sujud? Ada. Zaman dahulu cara menghormati dengan sujud. Terima kasih, saya Pak Guru sujud. Itu kira-kira. Masya Allah, lu. Ada nggak gitu? Nah, itu sholat itu bentuk penghormatan. Subuh datang. Kagak bisa sholat Nabi. Gimana caranya sholat? Maka Nabi subuh belum sholat, baru mulai sholat belum nih datang Jibril. Maaf nih, lagi siangan. Om keliling surga ngantuk kali ya, masya Allah. Yang belajar sholatnya ya baik ya. Kasih tahu tuh wudhunya, makanya syariatnya wudhunya sama. Ajarin ke Nabi. Jibril ngajarin Nabi sholat itu 2 hari. Dikasih tahu 2 hari. Zuhur diajarin. Begini nih Nabi sholatnya diajarin. Mulainya dari zuhur. Kenapa saya bilang 2 hari begini? Tolong fokus. Saya nggak, ya mungkin nanti saya ulang besok. Karena ini sebenarnya kaitannya waktu sholat. Nabi diajarin
Berarti kan 27 Rajab kan? Iya. Hari Senin 27 Rajab. 1 tahun sebelum hijrah. Nah, zuhur belajar Nabi. Hari pertama belajar biar gampang ya. Anggap zuhur jam 12. Sholat diajarin zuhur. Sholat lagi jam 3. Asar. Biar gampang ya. Diajar jangan jam 3, jam 4 ya asar ya. Jam 4. Maghrib jam 6. Subuh jam 7. Maghrib jam 6, Isya jam 7, subuh jam 5. Itu hari pertama. Hari kedua, Nabi lagi diajarin sama Jibril, sholat zuhurnya jam 3 kurang 5. Diajarin sholat asarnya itu jam 6 kurang 5. Diajarin sholat maghribnya jam 7 kurang 5. Diajarin sholat isanya jam 5 kurang 5. Diajarin sholat subuhnya jam setengah 5. Beda kan? Maka Jibril bilang, ya Muhammad, cara sholat ini waktunya tuh kayak kemarin sama sekarang. Kemarin itu awal mulai sholat, sekarang akhir batasan. Makanya ada nih awal zuhur mulai ini sampai ini. Untungnya Nabi kita Nabi Muhammad cerdas. Coba Nabi nyuruh pondok ada. Mana agak ada sama kalau orang mau heran mulu. Ngajar ini lebih susah. Kan gue bingung sebenarnya sholatnya jam 12 jam 3. Makanya kita nggak dipilih jadi kita orang goblok. Jadi makanya cuma bilang cara sholat kayak kemarin apa? Nabi bisa paham tuh. Oh begitu. Maka inilah pentingnya orang sholat. Rasulullah SAW beliau mengatakan, ini hadis kursi ya. Ini iftaratu ala ummati khamsus salawati wa ahidtu inni ahdan annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhaffiz alaihinna fala ahda lahu indi. Rawahu Ibnu Majah. Rasul mengatakan, ini iftaratu ala ummati khamsus salawat. Sesungguhnya aku dan umatku itu diwajibkan sholat sehari semalam 5 waktu. Wa ahidtu indi ahdan annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Allah bilang ini dalam hadis qudsinya, Allah mengatakan, siapa yang dia mau melakukan sholat 5 waktu, dia jaga dengan baik sholat 5 waktu, pasti dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi apa? Wa man lam yuhaffiz alaihinna fala ahda lahu indi. Tapi kalau dia tidak mau melakukan sholat 5 waktu, mohon maaf, nggak ada jaminan masuk surga. Kagak ada orang dalam kita. Orang dalam kagak ada. Kagak ada. Minta malaikat itu pengemis. Terus siapa? Nabi aja. Waktu masuk pintu surga, malaikat masih nanya, siapa yang ketuk-ketuk pintu surga? Begituin Nabi Muhammad. Apalagi kita orang berkarir. Takut gugungnya gitu. Mu'adz bin Jabal, waktu dia pengen jadi gubernur, dikasih tahu nasihatnya. Terakhir Nabi bilang, Mu'adz, ajak mereka untuk masuk dalam agama Islam. Ajak dengan baik, ajak dengan makhluk, ajak dengan kebaikan. Kalau mereka sudah memeluk agama Islam, kasih tahu kepada mereka bahwasanya dalam agama Islam diwajibkan atas mereka untuk melakukan sholat 5 waktu. Yang aku terbebas dari mereka bila tidak mereka menjalankan ibadah sholat. Nabi pesan. Dan dalam kondisi apapun itu, hatta lagi perang sekalipun, sholat masih tetap wajib dikerjakan. Bisa dipahami? Ibadah sholat itu ibadah yang luar biasa. Jangan sampai kita tidak, karena ibadah badan yang paling mulia itu ibadah sholat. Nah, siapa yang diwajibkan melakukan ibadah sholat? Cuma 4 nih syaratnya.
Cuma namanya syarat wajib sholat. Kalau 4 ini nggak ada, nggak wajib sholat kita. Siapa? Pertama orang Islam. Kau jangan diajak sholat. Kau sholat kok. Engkau puasa Ramadan. Bahkan engkau itu minta sama Tuhannya dia kalau bisa Ramadan setahun 4 kali. Kenapa? Dagangan owe laris, monyet, dia agak puasa yang dagang dia mau baju yang bikin siapa? Dia baca made in China. Gunting aja made in Korea. Jarum bentul made in China. Made in Indonesia cuma anak doang. Semuanya banyak uang semua bahasa kuliah. Bentul yang dipakai gini kita aja made in China gitu. Gunting kuku punya Korea. Yang asli kita ya ini sisi soalnya asli Indonesia. Orang Islam di luar orang Islam gak wajib sholat. Kalau dia gak mau sholat, maka orang ini dihukumi sebagai orang yang asli durhaka. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat dengan juga mengingkari tentang kewajiban sholat, orang ini sudah murtad, kafir dia. Sholat maka wajib bakal gue, lu aja yang sholat, buat gue sholat kagak wajib, murtad. Kalau dia nggak buru-buru tobat, bunuh aja. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, durhaka dia, fasik dia. Nanti nggak sholat, akhirnya kami sholat setahun cuma 3 kali. Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat, itu doang. Maghrib, aduh, kakak sempet kali. Nauzubillah ya. Tapi nggak mengingkari, cuma fasik. Yang kedua, balik itu ciri khasnya bagi perempuan 3, bagi laki-laki 2. Laki-laki 2 apa? Pertama, kalau dia sudah keluar sperma, baik keluarnya dengan sendiri atau sebab dipaksa. Sendiri, ya udah waktunya keluar. Dipaksa, megang tiang listrik, keluar. Tiang listrik itu dibedakan dengan namanya, keluar. Nah, yang kedua, kalau dia nggak keluar sperma, sudah umur 15, sholat tuh, umur 17 kagak sholat, belum mimpi bah, ini gue 17 jadi gue tadi bilang belum mimpi, pukul belum bawa, 17 belum balik, lu udah bolak-balik tuh. Kalau perempuan 3 cirinya, pertama head di umur 9 tahun, keluar sperma, baik dengan paksa atau sedikit keluar sperma. Bedanya sama kita, kalau kita kan tadafuk mencerat, yang masih muda. Kalau yang kedua pengiler. Yang ketiga sudah berumur 15 tahun. Head belum. Mimpi keluar belum. Umur di atas 15 udah balik. Paham? Ketika al-aqil berarti artinya sehat. Saya bercanda, antum ketawa, itu sehat. Kalau saya nggak bercanda, nggak ada orang antum ketawa. Ayo, ini udah kaji nih kita pulang gitu. Ya, bang ini masih ketawa nih. Yang keempat bagi perempuan, suci dari haid dan nifas. Kenapa haid dan nifas nggak wajib sholat? Catatannya apa? Ba'da dukhuli waqtiha, diwajibkan melakukan sholat ketika sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk sholat, ya nggak wajib sholat. Kita wajib sholat subuh nggak? Ya nggak wajib, belum masuk waktu subuh. Jadi kewajiban bagi orang Islam balik berakal, suci dari haid dan nifas, kapan sholatnya? Kalau dia datang waktunya. Kalau belum datang waktunya, belum wajib sholat. Sekarang wajib sholat isya nggak? Wajib. Yang belum sholat, yang udah. Waktu subuh belum datang, ya udah wajib. Gak bisa gitu. Anda lagi rajin banget pengen sholat subuh. Buat apa besok?
Kagak bisa Neng. Kenapa belum masuk? Kecuali sholat yang bisa dijamak, ditarik boleh. Udah Islam. Bapak tahu dari kecil dia Islam, KTP dia Islam, dia PRT, balik dia, balik. Tapi kagak sholat, berarti kurang orang gila. Jadi kalau ada orang nggak sholat, orang gila ya. Tapi di atas motor gojek gila ya. Gila ya. Ini orang dalam mana yang berani ninggalin sholat loh. Gojek takut ya. Ini kalau di luar tempat ini nggak wajib sholat. Anak kecil nggak wajib dia sholat. Tapi mendidik dia sholat harus. Dari 4 tahun ajarin sholat. Nanti umur 7 tahun kalau dia ninggalin sholat, pukul dia. Gairah mubarrijin, dengan pukulan yang tidak membuat luka. Pukulnya di bagian pantat atau betis. Dengan apa? Ambil 3 sapu lidi 3. Mukulnya yang kencang bukan ininya, yang kencang ininya. Al-Maghfurlah Mu'alim Syafi'i Hazari, guru kita, makamnya ajak ziarah ke Mu'alim Syafi'i Hazari, gurunya para ulama berdahulu. Kalau lebaran itu ngasih duit ke cucu-cucunya, antri cucunya, Jit, begini Jit, kasih dan nanti nanya, yo siapa yang tadi nggak puasa Ramadan? Nunjuknya nggak puasa. Aduh, di mana? Kenapa nggak boleh dipukul? Nih, dia pukul ya nggak puasa. Ini yang cuma nanya ini yang ini kagak, ini nggak bersuara. Salah, yang bunyi mulutnya. Nggak boleh ya. Besok kalau nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, injil nggak kasih uang. Begitu didiknya. Jangan nunggu 15 tahun. Ajarin dari kecil. Makanya boleh bawa ke sini dengan catatan bapaknya juga sholat. Jangan anak itu sholat, bapaknya di pemancingan. Ini orang Palu. Mana ini? Ajang maghrib anak tinggal di sana belum bapak ngelapin joran gitu. Bapak ngadu pelet. Dia yang pelet putih ya. Iya ya. Aja sholatin satu. Kalau berisik nggak diajak lagi sholat. Gitu. Kasih tahu. Dan dari karakter orang dari kecil. Saya lagi lupa kecilnya siapa ya. Ulama di Kifayatul Aqiyah nanti batu sekira di bab terakhir. Iya, saya Al-Mustafa siapa? Dia nangis. Dia anak kecil umur 4 tahun nangis. Kalau malam tidak dibangunin bapaknya sholat tahajud di Kifayatul Aqiyah. Saya lagi lupa. 4 tahun nangis marah-marah sama bapaknya kalau malamnya nggak dibangunin sholat tahajud. Kenapa nggak dibangunin? Nggak tinggal lagi enak tidurnya. Nanti kalau saya masuk neraka, bapak berani tanggung jawab. 4 tahun. Anak kita 18, 20, kita biasa aja. Situ punya orang ganteng. Kalau kita udah nasihati dia nggak mau sholat, itu urusan dia. Tapi kalau kita nggak menasihati dia, kita yang dosa. Kita bebas kapan? Kalau dia rekeningnya udah kita kasih semuanya. Saya titip anak saya, kalau dia tidak sholat, itu tanggung jawab. Ini anak nggak sholat, tenang-tenang aja. Mau amin. Nah, besok kita belajar lagi. Kapan waktunya sholat? Karena sholat itu ada waktunya. Sholat gaib aja, sholat gaib jenazah ada. Itu ada waktunya, nggak sembarangan. Nggak, sholat gaib
meninggalnya di mana Pak? Di Aceh. Nggak bisa, harus lihat dulu kondisi kapan sudah bisa melakukan sholat ke. Saya kira cukup sekian. Besok kita lanjutin walikul sholatin minha waktu mahdudun. Allah so, kalau dia mau berbeda dipersilakan sebelum kita tutup. Ustaz, kaitan dengan pokok Ramadan, misalkan kasusnya 2 tahun tidak pokok Ramadan itu tinggal Berapa lama? misalkan 6 hari. Berarti 12 hari. Berarti sebelum Ramadan itu 12 hari. 12 hari, yang 6 hari ditambah setiap harinya 1 kilo, setemut biar gampang 1 kilo. Yang 6 hari kedua 20. Kenapa? Itu juga masuk tahun kedua. Jadi setiap 1 tahun kita meninggalkan Ramadan 1 pekan. 1 hari 1. Besoknya nggak dibayar 1 hari 20. 3 hari 1 hari 30 gitu. Nah sekarang 30 tahun nggak puasa. 1 hari kali 30 kali 30 hari standar beras. Makanya banyak temenin istri kita, caranya begitu. Ini saya pelanin ya. Kalau kita bangun subuh bang, makan, gaul, doa, ya. Ini di tengah jalan mah kita pasar sama timbang teh botol, jus. Paham? Jadi 1 tahun 1 mod, 1 tahun 1 mod. Naik tahun berikutnya 1 kali puasa 2 mod, gitu aja terus. 35 tahun, 1 hari 30 kilo. Kalau pagi biar gampang beras 50 kilo ya boleh. Lumayan mah. Video juga harus lihat. Kita kasih tahu yang pemuka agama. Bapak kemarin mengirim puasa pas di rumah sakit. Ya, berapa hari? Kalau setawanya di rumah sakit 10 hari. Pas pulang dari rumah sakit gimana? 2 itu belum bang. Bayar video tekan. Tapi kalau kita tahu dulu bang gimana ya bapak belum bayar puasa, belum ninggalin puasa 30 hari, pulang dari rumah sakit masih sakit kok nggak wajib lah ya. Puasa cuma Ramadan doang. Sunnah mengkodok puasa Senin Kamis sunnah. Cuma jarang puasa Senin Kamis jarang.